Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan sejahtera selalu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa saham IPO. Sekaligus nanti kita akan bedah kasus saham BRIS, AGII, UCIT, dan WMUU. Kenapa kita akan bedah kasus BRIS dan AGI? Karena dua saham ini sudah melejit tinggi dan ini sudah diprediksi sama Profita jauh-jauh hari. Sementara saham UCIT itu sering kami sebut. Kalau saham WMUU ini request beberapa alumni Profita yang minta analisa WMUU apakah berpotensi menjadi the next BRIS atau AGII. Sebelum saya lanjutkan, tolong diperhatikan bahwa orang yang menyimak video ini saya asumsikan sudah bertransaksi di POS atau menggunakan Panin Online Sekuritas Stock Trading karena nanti prakteknya akan menggunakan POS. Kemudian bahasan-bahasan nanti akan menggunakan istilah sederhana supaya mudah dipahami awam. Selanjutnya, tidak ada perintah beli saham tertentu dan apabila ada penyebutan kode saham itu sifatnya hanya untuk contoh belajar, bukan perintah jual atau perintah beli atau untuk menjelekkan suatu saham atau emiten tidak ada. Dan seperti biasa, bila ada yang tidak puas, saya ikhlas karena saya memang bukan alat pemuas. Mari kita mulai teman-teman. Kita flashback ke belakang. Saya pernah menulis beberapa kali di akun media sosial saya Facebook bahwa saya itu tertarik dengan saham Samator, BRIS itu sudah kita rekomendasikan dari tahun 2019. Bahkan sebelum itu. Sementara tahun 2020 saya pernah menulis tentang UCIT atau Unicharm. Nah, nanti tiga saham ini akan kita bahas. Ditambah satu request untuk membahas saham WMUU. Hal mendasar yang menjadi pertanyaan hampir semua trader adalah apa analisa yang bisa digunakan untuk perusahaan yang akan IPO. Kenapa ini jadi pertanyaan mendasar? Karena saham yang IPO itu tidak mungkin menggunakan technical analisa. Karena belum ada chartnya. Oleh karena itu, untuk melakukan analisa terhadap saham IPO, kita hanya bisa menggunakan dua hal. Yang pertama, fundamental analisa. Yang kedua adalah doa atau dominant owner analysis. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Fundamental. Apa yang harus dipelajari dari fundamental? Kan laporan keuangannya belum ada ini. Belum terpublish. Sementara nggak semua orang juga mau membaca prospektus secara detail. Jadi kalau perusahaan mau IPO itu pasti mengeluarkan prospektus. Bagaimana riwayat perusahaan ini, laporan keuangannya, dan seterusnya. Tetapi nggak semua orang mau dan bisa membaca prospektus secara detail. Oleh karena itu saya punya tips teman-teman. Tips menilai fundamental saham IPO itu sederhana teman-teman sebenarnya. Yang pertama teman-teman perhatikan umur perusahaannya. Yang kedua jumlah saham yang dijual ke publik. Sebenarnya dari dua indikator ini sudah cukup teman-teman. Mari kita bahas. Umur perusahaan itu mengindikasikan sebagai indikator dasar bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kuat. Syaratnya sudah berdiri sejak sebelum krisis 2008 atau 98. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah berdiri sejak sebelum krisis 2008 atau 98 dan baru IPO sekarang, maka kita bisa berasumsi bahwa itu adalah perusahaan yang kuat karena sudah terbukti mampu melewati krisis. Indikator yang kedua adalah jumlah saham yang dijual ke publik. Jumlah saham yang dijual ke publik ini bisa mengindikasikan perusahaan ini IPO beneran atau IPO bohongan. IPO beneran itu adalah IPO-nya hanya untuk cari modal. Jadi IPO bukan tujuan akhir. Sementara ada perusahaan yang IPO-nya itu dijadikan sebagai tujuan akhir untuk mencari keuntungan bagi pemilik perusahaan. Saya pernah menyampaikan IPO itu ada dua. IPO beneran dan IPO bohongan. IPO beneran itu perusahaannya hanya untuk cari modal, untuk mengembangkan usaha. Sementara IPO bohongan itu adalah IPO di mana tujuan utamanya mencari keuntungan. Ciri-ciri IPO beneran adalah jumlah saham yang dijual ke publik tidak lebih dari 30%, teman-teman. Ini contoh saham yang IPO bohongan. Perhatikan umurnya. Dia baru berdiri tahun 2016. Listing IPO tahun 2018.
baru 2 tahun berdiri sudah IPO, belum terbukti mampu melewati krisis. Itu dari umur perusahaan. Sementara dari jumlah saham yang dijual ke publik, perhatikan, 80% teman-teman. Ini udah nggak sehat. Dan terbukti saham ini sudah sekarang disuspend, sudah nggak bisa diperdagangkan. Untuk melihat berapa jumlah kepemilikan publik, teman-teman bisa masuk ke menu company profile. Di situ tertulis berapa saham yang dimiliki oleh publik. Contoh saham Bumi ini 70%, contoh lagi saham BP 50% dan seterusnya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau IPO, teman-teman perhatikan dua. Kapan dia berdiri, dan ini banyak di Google teman-teman. Dan yang kedua adalah berapa jumlah yang dijual ke publik sahamnya. Kalau lebih dari 30%, wah ini kemungkinan IPO bohongan. Kalau cuma 10%, 15%, nah ini IPO beneran. Itu untuk ngomongin fundamental. Sementara untuk dominant owner analysis, saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana. Sebelumnya, mari kita runut teman-teman. Jadi, sebuah perusahaan yang mau IPO, itu perusahaan menyerahkan seluruh saham yang tidak dijual kepada sekuritas. Misalkan perusahaan ABCD mau IPO. Jumlah yang mau dijual sahamnya adalah katakanlah 1 miliar lembar. Maka seluruh saham itu, 1 miliar lembar itu diberikan kepada sekuritas yang menjadi underwriter. Dari gambaran ini kita paham bahwa underwriter itulah yang menjadi dominant owner saat IPO. Underwriter ini wajib menjual saham yang diserahkan perusahaan kepada publik. Jadi pasti ada proses distribusi yang dilakukan sekuritas kepada investor atau trader. Kenapa harus distribusi? Ya karena supaya dapat untung. Karena kalau nggak dijual, yang nggak dapat untung sekuritasnya. Semoga penjelasan sederhana ini bisa dipahami teman-teman. Nah, ada dua waktu underwriter menjual saham teman-teman. Yang pertama sebelum IPO. Yang kedua setelah IPO. Ciri distribusi sebelum IPO yang pertama adalah mudah mendapatkan pesanan. Yang kedua, oversubscribe-nya rendah. Jadi kalau di berita-berita itu oversubscribe-nya rendah. Nah, yang disebut dengan gampang mendapatkan pesanan itu ini artinya teman-teman. Kita pesan 200 juta, dapat 200 juta. Kita pesan 100 juta, dapat 100 juta. Atau pesan 200 juta, dapatnya 100 juta. Sementara ciri distribusi setelah IPO adalah sulit mendapatkan pesanan. Atau kalau di berita, di media, istilahnya oversubscribe-nya tinggi. Misal, pesan 200 juta, dapatnya 5 juta. Pesan 200 juta, dapatnya 10 juta. Nah ini. Makanya kalau ada orang ikut IPO, kemudian harga sahamnya meroket tinggi, dia pamer portofolionya, tidak usah kaget. Persentasenya tinggi tapi nominalnya rendah. Biasanya seperti itu. Tips mengetahui waktu jualan DO. Jadi yang pertama adalah berdasarkan berita atau oversubscribe. Tetapi ini adalah tips yang paling lemah. Kenapa? Karena berita itu dalam tanda kutip bisa dipermainkan. Oleh karena itu tips yang kedua adalah lakukan pemesanan sendiri. Teman-teman pesan sendiri nih. 10 juta misalkan. Nanti dari 10 juta itu dapat berapa? Kalau cuma dapat 500 ribu, wah mungkin ini berarti DO belum jualan. Gitu. Yang ketiga, dari informasi investor yang ikut IPO. Tanya sama temennya, kamu ikut IPO ya? Iya, pesan berapa? 200. Dapatnya berapa? 2 juta. Wah ini berarti DO belum jualan. Demikian penjelasan tentang analisa saham IPO. Jadi perhatikan fundamentalnya dan dominan ownernya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan diskusi kasus. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi bahwa Profita itu punya privat online class. Jadi bagi teman-teman yang masih awam sama sekali tentang analisa saham, teman-teman bisa ikut kelas ini. Kenapa harus privat di Profita? Karena yang pertama waktunya fleksibel.
Cocok bagi orang yang sibuk. Dan one on one. Artinya satu peserta dengan satu mentor. Yang kedua ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Yang ketiga, materi berupa video yang bisa diulang-ulang. Kalau teman-teman lupa, bisa lihat lagi materinya berupa video. Dan yang menarik, sesi mentoring juga direkam. Dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga kalau teman-teman masih bingung lagi, bisa buka lagi mentoringnya. Bisa buka lagi pertanyaan-pertanyaannya. Enak kan? Dan yang paling menarik, ada garansi uang kembali 100% bila teman-teman tidak mampu analisa hingga cuan. Demikian informasi tentang kelas Profita. Mari kita lanjutkan. Kita diskusi BRIS. Yuk kita lihat dulu yuk fundamentalnya. Dia berdiri dari tahun 69. Wah, terbukti melewati krisis. IPO 2018 hanya 20,7% yang dijual ke publik. Underwaternya DX, OD, KZ, PD. Saat itu beritanya oversubscribe 4 kali. Dan setelah IPO cenderung turun. Sekarang mari kita lihat. Nah, ini gambarnya BRIS. IPO sempat naik, kemudian turun sampai saat itu. Kalau kita lihat teman-teman, saat naik ada distribusi. Sementara saat turun dari 2018 sampai 2020, itu ada akumulasi. Artinya saham turun, nggak ada yang jualan. Ini menarik. Jadi, kesimpulannya, saham BRIS ini memenuhi dua analisa tadi teman-teman. Yang pertama fundamentalnya baik, yang kedua dari sisi doa itu tidak ada distribusi setelah IPO. Artinya DO masih megang barang yang berusaha dijual di harga tinggi. Kejadian beberapa bulan yang lalu BRIS terbang. Itulah contoh cara menganalisa saham IPO. Sebelum saya lanjut contoh kedua, saya ingin menginformasikan juga kepada teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya rekening di Panin Sekuritas, teman-teman bisa masuk atau daftar menggunakan link ini atau menghubungi Intan di nomor ini. Kenapa saya merekomendasikan teman-teman membuka rekening di Pans? Karena nanti teman-teman akan free join channel saham unggulan Profita. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Profita setiap hari memberikan rekomendasi saham yang menarik untuk dibeli. Bahkan juga ada alert kalau misalkan saham itu waktunya dijual. Sangat menyenangkan. Lanjut kita bahas saham AGII. Kita lihat fundamentalnya, saham AGII ini berdiri juga tahun 75. IPO-nya 2016, jadi sudah terbukti mampu melewati krisis luar biasa. Underwater-nya DBS, Mansek, RHB. Oversubscribe-nya 15 kali teman-teman, 15 kali. Sejak IPO naik tinggi terus turun, mari kita lihat. Nah ini sempat naik tinggi dia. Terus turun sampai hari ini. Mari kita lihat. Saat naik tinggi, ada akumulasi. Saat turun, ada akumulasi juga. Jadi sejak IPO belum ada distribusi teman-teman. Si DO masih megang barang. Tujuannya tentu untuk dijual di harga tinggi. Dan kejadian, harga BRIS sekarang sudah lebih tinggi dari harga IPO-nya. Sekarang yang menarik saham UCIT. Berdiri dari tahun 1997, sebelum krisis 98. IPO-nya 2019. 19% yang dijual ke publik. Underwater-nya DH, LG, YP, GR, Panin. Oversubscribe-nya 3 kali. 3 hari setelah IPO melambung tinggi terus turun. Sampai hari ini saham UCIT ini belum melambung jauh dari harga IPO-nya. Mari kita lihat. Nah ini. Naik tinggi 3 hari turun kemudian. Sekarang kita lihat bagaimana dominan owner analisanya. Saat naik tinggi dia distribusi. Saat turun dari 2019 sampai Maret 2020 ada akumulasi besar. Bahkan sampai sekarang masih ada akumulasi besar. Bahkan bila kita perhatikan dari tahun 2019 Desember sampai awal April itu ada akumulasi besar sekali di saham UCIT. Artinya sejak IPO sampai sekarang ini belum ada distribusi di saham. Maka bisa saya sampaikan UCIT berpotensi untuk menjadi the next BRIS.
Selanjutnya mari kita lihat WMUU. Yang pertama, berdirinya juga sebelum krisis, udah jauh, udah lama. IPO-nya baru kemarin, Februari 2021. Underwriter-nya YUODIF, oversubscribe 4 kali. Kolega Profita itu ada yang pesan 200 juta hanya dapat 5%. Nah, jadi bener-bener nih, DO-nya belum jualan. Sekarang mari kita lihat analisa dominan owner-nya. Saham WMUU ini begitu IPO naik tinggi. Kemudian turun terus sampai hari ini. Sekarang harganya mendekati harga IPO. Sekarang mari kita lihat dominan owner analisanya. Sekarang mari kita lihat doa dari saham WMUU. Dari pertama dia turun sampai hari ini. Perhatikan, ada distribusi besar dari IF dan OD. Dua sekuritas yang paling banyak jualan ini adalah underwriter-nya. Oleh karena itu, pola ini berbeda antara BRIS, AGII, UCIT, dan WMUU. Oleh karena itu, menurut saya, sebagai saham IPO, WMUU masih belum menarik. Berbeda dengan BRIS, AGII, dan UCIT. Nah, ke depan teman-teman bisa praktek sendiri cara menganalisa saham IPO. Jadi teman-teman bisa praktek dengan mencari saham yang baru IPO tahun 2020 atau 2019. Perhatikan pola-polanya. Bagaimana fundamentalnya, bagaimana doanya. Bagi teman-teman yang ingin update pembelajaran selanjutnya, teman-teman bisa subscribe channel YouTube Profita, yaitu Profita Official. Dan bila teman-teman ada request atau ada komentar, ada kritik, ada saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.